Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang manfaat daun jeruk ataupun daun pandan yang kita berikan saat burungnya mabung. Oke teman-teman semua, simak sampai selesai supaya tidak gagal paham. Kembali lagi ke pembahasan kita tentang manfaat daun jeruk ataupun daun pandan yang sering kita berikan saat burung murai batunya ini mabung. Nah, di sini banyak juga ya antara positif dan negatifnya. Ada yang bilang tidak perlu seperti itu karena burung di alam juga tidak menggunakan daun pandan dan daun jeruk, katanya ada yang seperti itu. Nah, sebenarnya kita harus membedakan teman-teman semua antara burung murai batu di dalam kandang, burung murai batu di ini ya teman-teman semua di alam sendiri. Kita harus membedakan karena ini berbeda tempat. Nah, kalau misalkan burung murai batu yang mabung di alam itu, coba lihat, pasti dia akan menyendiri. Dia harus pergi ke tempat yang lembab. Karena bulu burung murai batu ini yang akan turun, yang akan mabung, pasti antara bulu sama kulitnya itu dia akan selalu lembab. Nah, kalau misalkan lembab, basah, dia cepat ininya ya, sabutnya atau ini cepat melupasnya. Dan saya tidak pernah menemukan burung murai batu dia mabung tapi itunya kering. Itu belum pernah. Karena dia harus mempunyai lemak dan harus mempunyai itu ya kelembapan antara bulu sama kulitnya. Nah, di sini makanya saya juga sering menggunakan daun pandan ataupun daun jeruk teman-teman semua supaya burung saya ini cepat mabungnya. Karena itu kalau misalkan cuaca di rumah kita ini dia panas, kita bisa berikan daun jeruk dan daun pandan itu. Kita bisa berikan tiap hari. Tapi kita pemberiannya ini harus basah. Dia harus ada kelembapan air. Jadi nanti dia dalam kandangnya ini ada lembab. Ada lembab. Kalau misalkan ada lembab kan seperti kita pengembunan. Kalau pengembunan itu kan dia lembab. Nanti dia akan sedikit basah bulunya ini. Nah, dia tidak kulitnya mengering. Karena burung murai batu ini mau mabung, ini harus mempunyai kulit ini yang lembab. Yang mempunyai lemak dan mempunyai kelembapan. Dia kalau misalkan kulitnya ini kering, seperti misalkan kayak ketombe itu teman-teman kering itu kan, seperti itu, nanti bulunya tuh malah makin erat ya teman-teman semua. Kulitnya sama bulunya itu dia akan makin erat dan dia tidak akan turun, dia tidak akan rontok. Makanya sering terjadi kalau misalkan burung murai batu kita ini yang tidak mau mabung-mabung dan tidak mau rontok, bisa kita berikan itu supaya kelembapan kulitnya ini lembab, nanti bulunya turun. Dan cara pemberiannya teman-teman semua harus tahu. Pemberiannya ini kadang-kadang ada yang diberikan itu awal-awal doang diberikan, itu pas lagi lembab-lembabnya, tapi dia tidak diganti. Misalkan 2 hari sekali dia tidak diganti, nah itu percuma karena daun ini kan kering, nanti dia tetap akan mengering. Makanya yang kita haruskan ini di dalam kandangnya ini ada kelembapan. Nah, jadi kalau misalkan dia lembab, nanti dia akan rontok bulunya. Makanya jangan sampai kering daun pandannya itu ataupun kulit jeruknya itu. Kadang-kadang 2 minggu, ada yang 2 minggu itu dibiarkan saja sampai kering banget. Ada yang seperti itu. Makanya kita harus tahu cara penggunaan daun pandan dan daun jeruk ini seperti apa. Dan kalau misalkan banyak teman-teman semua, jadi banyak antara daun pandan kita bisa ganti 2 hari sekali ataupun 3 kali sehari. Ini kalau banyak di area kita
kulit jeruknya juga banyak. Tapi kalau misalkan tidak, kadang-kadang kita di daerah perkotaan ataupun itu kan kita harus beli jauh dan jarang ada juga. Nah kalau misalkan yang seperti ini bisa 2 hari sekali. Nanti kita kan ini kan ya bisa kita ambil daun pandannya atau kulit jeruknya, bisa kita rendam dulu. Ataupun tiap hari bisa kita rendam, nanti kita taburkan lagi. Kita rendam, kita taburkan lagi supaya kulit jeruk dan daun pandannya ini tetap keadaan basah. Nah seperti ini. Jadi kulit pandan ini daun pandan sama kulit jeruk ini sangat bagus manfaatnya kalau misalkan di daerah-daerah kita ini yang kering dan tidak ada kelembapan. Apalagi perkotaan ini kan jarang pepohonan, jarang, dia seringnya panas, polusi udara doang. Nah seperti ini, jadi harus penyesuaian tempat. Jadi berbeda. Makanya ada yang bilang burung murai batu di alam dia bisa mabung sendiri. Nah berbeda, kalau di alam itu kan dia tahu, dia nyari tempat, misalkan di tempat yang lembab seperti apa, di tempat yang nyaman seperti apa. Nah kalau misalkan di dalam kandang itu kan kita yang harus mengetahui karakternya, kita harus mengetahui dia itu seperti apa, dan cuaca di daerah itu kita harus mengetahui juga. Dan kerodong, nah jadi kita harus ini ya kasih ini ya teman-teman semua, kita harus kasih daun pandan, daun jeruk dan full kerodong supaya ada kelembapan di situ, kulitnya ini tidak mengering dan lemaknya akan ada teman-teman semua. Karena yang saya bilang seperti konten-konten saya sebelumnya, kalau misalkan burung mabung kita harus tetap berikan ekstra puding, kalau bisa full ekstra puding supaya kondisinya setelah mabung dia langsung on fire dan dia tidak mengambil kalsium, protein dari dalam tubuhnya dia. Jadi kita harus berikan asupan seperti itu. Jadi ini harus ada ini ya siklusnya teman-teman, harus ada siklus, harus ada rentetan proses burung murai batu itu mabung dari awal seperti apa. Nah seperti ini, dan ini adalah pengantisipasian teman-teman semua supaya burungnya ini cepat amrolnya dengan menggunakan daun pandan ataupun kulit jeruk ini. Ini untuk kelembapan. Jadi kalau misalkan kulitnya lembab dia akan cepat turunnya. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita manfaat daun pandan ini dan kulit jeruk yang sering teman-teman semua tanyakan dan sering teman-teman semua gunakan. Nah di sini saya menjelaskan ini supaya kita sama-sama tahu teman-teman semua, kita sama-sama tahu dan kita sama-sama sharing. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita di konten saya ini. Dan buat teman-teman semua yang baru bergabung, silahkan subscribe, like, share, dan komen di dalam kolom komentar. Jika ada yang mau ditanyakan, jika ada yang mau ngasih saran, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi pentingnya. Tunggu konten-konten saya selanjutnya dan tonton video-video saya sebelumnya. Salam sukses semua. Jika ada yang mau tanyakan tidak terbaca di kolom komentar, silakan WhatsApp saya. Salam sukses semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.